Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera buat kita semua. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang teori interaksi sosial, di mana dari teori interaksi sosial ini ada tiga teori yang mempengaruhi. Yang pertama adalah teori Gemenskap dan Gesellschaft, yang kedua adalah teori interaksionisme simbolik, dan yang ketiga adalah teori dramaturgi. Namun pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang teori interaksionisme simbolik. Sebelum kita masuk kepada teori interaksionisme simbolik, mungkin ada baiknya saya jelaskan dulu apa itu interaksi sosial. Jadi interaksi sosial adalah hubungan timbal balik berupa aksi saling mempengaruhi antar individu dengan individu, individu dengan kelompok, atau antar kelompok. Yang kedua, interaksi sosial melibatkan kontak sosial dan komunikasi antar individu atau kelompok. Manusia sebagai makhluk sosial membutuhkan interaksi sosial dalam kehidupan sehari-hari. Interaksi sosial dapat terjadi melalui kontak langsung maupun tidak langsung dan melibatkan penggunaan simbol-simbol atau konsep-konsep. Dan yang terakhir, interaksi sosial juga dapat terjadi dalam berbagai bentuk seperti kerjasama, persaingan, atau pertikaian. Selanjutnya kita akan membahas apa itu teori interaksionisme simbolik. Dalam sejarah perkembangan teori interaksionisme simbolik, George Herbert Mead adalah salah satu tokoh yang memperkenalkan teori interaksionisme simbolik. Menurut Mead, interaksi sosial terjadi karena penggunaan simbol-simbol yang memiliki makna. Simbol-simbol ini menciptakan makna yang memicu adanya interaksi sosial antar individu satu dengan individu lainnya. Contohnya adalah ketika kita berbelanja dan berinteraksi dengan pelayan yang menawarkan produk. Teori interaksionisme simbolik juga diperkenalkan oleh Herbert Blumer yang merupakan turunan dari pemikiran Mead. Blumer menekankan bahwa individu membentuk makna melalui proses interpretasi dan komunikasi terhadap simbol-simbol di lingkungan sekitar. Teori ini banyak digunakan dalam penelitian sosiologi dan memperhatikan bagaimana individu berperilaku dan menentukan keputusan diri dalam konteks sosial. Dalam teori interaksionisme simbolik terdapat tiga konsep penting, yaitu pikiran atau mind, diri atau self, dan masyarakat atau society. Konsep-konsep ini memiliki aspek yang berbeda namun berasal dari proses umum yang sama, yaitu tindakan sosial. Berikut adalah tokoh yang mempengaruhi teori interaksionisme simbolik. Yang pertama adalah John Dewey yang lahir pada tahun 1959 sampai 1952. John Dewey adalah seorang pemikir yang melihat etika dan ilmu, teori dan praktik, berpikir dan bertindak menjadi dua hal yang selalu menyatu dan tidak dapat terpisahkan satu sama lainnya. Bagi Dewey, pikiran manusia itu tidak hanya berperan sebagai instrumen, tetapi menjadi bagian dari sikap manusia. Nah, prinsip ini bersumber dari pemikiran bahwa pikiran manusia bukan saling menyalin, tetapi sebagai hasil dari manusia itu sendiri. Pikiran dan manusia saling bertautan, tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya. Nah, dalam konteks teori interaksionisme simbolik, John Dewey melihat bahwa etika, ilmu, teori, dan praktik tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Ia juga berpendapat bahwa interaksi sosial didasarkan pada penggunaan simbol-simbol dan individu merespon situasi simbolik dengan memberikan makna pada simbol-simbol tersebut. Tokoh yang kedua adalah Charles Horton Coley yang lahir pada tahun 1864 hingga 1929. Coley mengembangkan teori mengenai diri atau self. Baginya, diri merupakan produk dari interaksionisme. Diri dari setiap individu akan memantulkan apa yang dirasakan sebagai tanggapan masyarakat atau orang lain kepadanya. Adapun tahap-tahap pemantulan diri diantaranya sebagai berikut. Yang pertama adalah seseorang membayangkan bagaimana perilaku atau tindakannya yang akan tampak di mata orang lain. Kemudian yang kedua, seseorang membayangkan bagaimana orang lain akan menilai tindakan atau perilaku tersebut. Dan yang ketiga, seseorang membangun konsepsi mengenai diri sendiri berdasarkan penilaian dari orang lain terhadap dirinya. Selanjutnya, menurut Charles Horton Coley, teori interaksi sosial melibatkan beberapa konsep penting.
Berikut adalah beberapa poin utama dari teori interaksi sosial menurut Joule. Diri cermin atau looking glass self. Joule mengemukakan konsep diri cermin yang menyatakan bahwa individu membentuk persepsi tentang diri mereka sendiri melalui persepsi orang lain terhadap mereka. Dalam interaksi sosial, individu memperhatikan bagaimana orang lain bereaksi terhadap tindakan dan perilaku mereka, dan mereka membentuk gambaran tentang diri mereka berdasarkan tanggapan tersebut. Kemudian yang kedua adalah kelompok primer dan sekunder. Joule membagi kelompok sosial menjadi kelompok primer dan kelompok sekunder. Kelompok primer adalah kelompok kecil dan intim seperti keluarga dan teman dekat, di mana individu terlibat dalam interaksi sosial yang intens dan mendalam. Kelompok sekunder di sisi lain adalah kelompok yang lebih besar dan kurang intim, seperti kelompok kerja atau organisasi, di mana interaksi sosial lebih formal dan objektif. Selanjutnya, interaksi simbolik. Jolie menekankan pentingnya simbol-simbol dalam interaksi sosial. Simbol-simbol ini digunakan untuk berkomunikasi dan memberikan makna dalam interaksi antar individu-individu. Kemudian yang berikut, pengaruh masyarakat terhadap individu. Jolie melihat bahwa individu tidak dapat dipahami secara terpisah dari masyarakat tempat tinggal mereka. Masyarakat mempengaruhi pembentukan identitas dan perilaku individu melalui interaksi sosial dan proses sosialisasi. Kemudian yang selanjutnya adalah peran dan identitas. Jolie menganggap peran sosial sebagai bagian penting dari interaksi sosial. Individu mengadopsi peran tertentu dalam interaksi dan berperilaku sesuai dengan harapan yang terkait dengan peran tersebut. Peran sosial juga berkontribusi pada pembentukan identitas individu. Tokoh ketiga yang mempopulerkan teori interaksionisme simbolis adalah George Herbert Mead, yang lahir pada tahun 1863 hingga 1931. Teori interaksionisme sosial yang dikemukakan oleh George Herbert Mead dipengaruhi oleh teori evolusi Darwin. Teori tersebut menganggap bahwa organisme hidup secara berkelanjutan, sehingga organisme itu akan mengalami perubahan secara terus-menerus. Dengan dasar pemikiran tersebut, Mead melihat pikiran manusia sebagai sesuatu yang muncul dalam proses evolusi secara alamiah. Proses evolusi tersebut memungkinkan manusia menyesuaikan diri secara alamiah pada lingkungan yang menjadi tempat tinggalnya. Bagi Mead, pikiran atau mind menjadi bagian fenomena sosial. Pikiran bukanlah proses percakapan seseorang dengan dirinya sendiri. Pikiran muncul dan berkembang dipengaruhi oleh proses sosial. Proses sosial mendahului pikiran dan proses sosial bukan menjadi produk pikiran. Menurut George Herbert Mead, teori interaksionisme simbolik melibatkan beberapa konsep penting. Berikut adalah beberapa poin utama dari teori interaksionisme simbolik menurut Mead. Simbol dan makna. Mead berpendapat bahwa manusia menggunakan simbol-simbol untuk memberikan makna pada objek dan situasi dalam interaksi sosial. Simbol-simbol ini menciptakan makna yang mempengaruhi tindakan individu. Kemudian yang kedua, proses interpretasi. Mead menekankan pentingnya proses interpretasi dalam membentuk makna. Individu ini menginterpretasikan simbol-simbol yang mereka hadapi berdasarkan pengalaman dan konteks sosial mereka. Kemudian yang berikut, pemikiran sosial. Mead mengemukakan bahwa pemikiran manusia terbentuk melalui interaksi sosial. Individu mengadopsi sudut pandang orang lain dan memikirkan bagaimana orang lain memandang mereka. Selanjutnya, diri atau self. Mead memperkenalkan konsep diri yang terdiri dari dua aspek, yaitu diri saya atau I dan diri saya yang tergeneralisasi atau me. Diri atau saya adalah aspek kreatif dan spontan dari individu, sementara diri saya yang tergeneralisasi adalah bagaimana individu melihat diri mereka melalui perspektif orang lain. Kemudian selanjutnya adalah peran. Mead menekankan pentingnya peran dalam interaksi sosial. Individu mengadopsi peran tertentu dalam interaksi dan berperilaku sesuai dengan harapan yang terkait dengan peran tersebut. Masyarakat. Mead melihat masyarakat sebagai hasil dari interaksi sosial yang terus-menerus. Masyarakat terbentuk melalui proses komunikasi dan pemahaman simbolik antar individu-individu. Dan yang terakhir, mempopulerkan teori interaksionisme simbolis adalah Herbert Blumer, yang lahir pada tahun 1900 hingga 1987. Dalam perkembangannya, pemikiran Blumer mengenai interaksionisme sosial
dipengaruhi oleh Mead. Gagasan-gagasan yang menjadi premis atau dasar menurut Bloomers adalah sebagai berikut. Yang pertama, manusia bertindak atas sesuatu berdasarkan makna-makna yang ada pada sesuatu itu bagi mereka. Kemudian yang selanjutnya, makna itu diperoleh dari interaksionisme sosial yang dilakukan dengan orang lain. Kemudian selanjutnya adalah makna-makna tersebut disempurnakan dalam interaksionisme sosial yang sedang berlangsung. Teori interaksi simbolik menurut Herbert Blumer adalah pendekatan sosiologis yang menekankan pentingnya simbol-simbol dalam interaksi sosial. Berikut adalah beberapa poin utama dari teori interaksi simbolik menurut Herbert Blumer. Yang pertama adalah pemaknaan sosial. Blumer berpendapat bahwa individu bertindak dan berperilaku berdasarkan makna yang mereka berikan pada simbol-simbol sosial. Makna ini bukanlah sesuatu yang inheren pada simbol, tetapi merupakan hasil dari interaksi sosial yang terus-menerus. Kemudian selanjutnya adalah proses interaktif. Blumer menekankan bahwa penciptaan makna dan pemahaman sosial adalah proses interaktif yang terus berlangsung. Makna sosial dan pemahaman terbentuk melalui interaksi sosial yang melibatkan simbol-simbol. Selanjutnya, simbol-simbol dalam interaksi. Blumer mengatakan bahwa interaksi manusia dijembatani oleh penggunaan simbol. Simbol-simbol ini digunakan untuk berkomunikasi, memberikan makna, dan membentuk pemahaman sosial. Selanjutnya, realitas sebagai konstruksi sosial. Blumer melihat realitas sebagai konstruksi sosial yang dibentuk melalui proses interaksi sosial. Realitas tidak ada secara objektif, tetapi terbentuk melalui interpretasi dan pemaknaan yang dilakukan oleh individu dalam interaksi sosial. Kemudian selanjutnya adalah analisis mikro. Teori interaksi simbolik sering dikategorikan sebagai teori mikrososiologi karena fokusnya pada analisis perilaku individu dalam interaksi sosial. Teori ini memperhatikan interaksi di antara individu-individu dalam kelompok kecil dan menekankan pentingnya konteks sosial dalam membentuk makna dan pemahaman. Pengertian makna dan premis teori. Pengertian dari interaksionisme simbolik. Interaksionisme simbolik adalah pendekatan sosiologis yang menekankan pentingnya simbol-simbol dalam interaksi sosial. Teori ini pertama kali diperkenalkan oleh Herbert Blumer yang mengembangkan konsep ini berdasarkan pemikiran dari George Herbert Mead. Dalam teori interaksionisme simbolik, individu bertindak dan berperilaku berdasarkan makna yang mereka berikan pada simbol-simbol sosial. Makna ini bukanlah sesuatu yang inheren pada simbol, tetapi merupakan hasil dari interaksi sosial yang terus-menerus. Proses interaktif ini melibatkan penggunaan simbol-simbol dalam komunikasi dan pemahaman sosial. Selanjutnya, teori interaksionisme simbolik juga menekankan bahwa realitas sosial adalah konstruksi sosial yang terbentuk melalui interpretasi dan pemaknaan yang dilakukan oleh individu dalam interaksi sosial. Realitas tidak ada secara objektif, tetapi terbentuk melalui proses interaksi dan pemahaman sosial yang melibatkan simbol-simbol. Selanjutnya, makna interaksionisme simbolik. Makna dari teori interaksionisme simbolik adalah bahwa individu bertindak dan berperilaku berdasarkan makna yang diberikan oleh simbol-simbol sosial dalam interaksi sosial. Simbol-simbol ini menciptakan makna yang memicu adanya interaksi sosial antara individu satu dengan individu lainnya. Dalam kehidupan sehari-hari, contoh dari teori interaksionisme simbolik adalah ketika kita berbelanja dan berinteraksi dengan pelayan yang menawarkan produk. Interaksi tersebut memberikan makna pada peran dan aktivitas individu dalam situasi tersebut. Selanjutnya, teori interaksionisme simbolik juga menekankan bahwa makna sosial merupakan hasil konstruksi sosial yang terbentuk melalui proses interaksi dan komunikasi. Dan yang selanjutnya, realitas sosial dipahami sebagai konstruksi sosial yang terbentuk melalui interpretasi dan pemaknaan simbol-simbol dalam interaksi sosial. Adapun premis dari teori interaksionisme simbolik adalah sebagai berikut. Yang pertama, manusia bertindak berdasarkan makna yang dipahami dari simbol-simbol yang ada dalam interaksi sosial. Makna ini bukanlah sesuatu yang inheren pada simbol, tapi merupakan hasil dari interpretasi dan pemaknaan individu.
Yang kedua, makna sosial merupakan hasil konstruksi sosial yang terbentuk melalui interaksi sosial. Makna sosial tidak ada secara objektif, tetapi terbentuk melalui proses interaksi dan komunikasi antar individu. Yang ketiga, penciptaan makna dan pemahaman sosial adalah proses interaktif yang terus berlangsung. Makna sosial terbentuk melalui interaksi sosial yang melibatkan simbol-simbol. Yang keempat, realitas sosial dipahami sebagai konstruksi sosial yang terbentuk melalui interpretasi dan pemaknaan simbol-simbol dalam interaksi sosial. Realitas tidak ada secara objektif, tetapi terbentuk melalui proses interaksi yang terus berlangsung. Nah, dalam analisis teori interaksionisme simbolik berfokus pada tingkah laku individu dalam interaksi sosial di kelompok kecil. Konteks sosial dalam simbol-simbol yang digunakan dalam interaksi menjadi penting dalam membentuk makna dan pemahaman. Selanjutnya, asumsi dasar teori interaksionisme simbolik. Ya, asumsi utama dari teori ini adalah pikiran, konsep diri, dan lingkungan tempat kita tinggal diciptakan melalui komunikasi interaksi simbolik. Interaksi simbolik bukan hanya bicara. Istilah ini mengacu pada bahasa dan gerak tubuh yang digunakan seseorang untuk mengantisipasi cara orang lain akan merespon. Asumsi dasar dari teori interaksionisme simbolik adalah sebagai berikut. Yang pertama, manusia bertindak terhadap sesuatu berdasarkan makna yang diberikan oleh orang lain pada mereka. Makna ini tidak inheren pada objek atau simbol itu sendiri, tetapi terbentuk melalui interaksi sosial. Yang kedua, makna sosial terbentuk melalui interaksi sosial antara individu. Makna ini tidak statis, tetapi terus berubah dan dimodifikasi melalui proses interpretasi dan pemaknaan dalam interaksi sosial. Yang selanjutnya, konsep diri individu berkembang melalui interaksi dengan orang lain. Konsep diri merupakan persepsi individu tentang dirinya sendiri dan mempengaruhi perilaku dan interaksi sosialnya. Selanjutnya, interaksi sosial dan simbol-simbol yang digunakan dalam interaksi memiliki peran penting dalam membentuk makna sosial dan konstruksi realitas sosial. Dan yang terakhir, teori interaksionisme simbolik menekankan pentingnya analisis mikro dalam memahami interaksi sosial. Fokusnya adalah pada interaksi individu-individu dalam kelompok kecil dan konteks sosial yang mempengaruhi makna dan pemahaman. Kemudian, apa peranan teori interaksionisme simbolik dalam pengembangan masyarakat? Jadi, teori interaksionisme simbolik memiliki peran penting dalam pengembangan masyarakat. Jadi, berikut adalah beberapa peran dari teori ini. Yang pertama adalah pemahaman makna sosial, di mana teori interaksionisme simbolik membantu dalam memahami bagaimana makna sosial terbentuk melalui interaksi sosial. Dengan memahami makna yang diberikan pada simbol-simbol sosial, individu dapat berinteraksi dengan lebih efektif dalam masyarakat. Kemudian selanjutnya, konstruksi realitas sosial. Nah, di mana teori ini menekankan bahwa realitas sosial adalah hasil dari interpretasi dan pemaknaan simbol-simbol dalam interaksi sosial. Dengan memahami konstruksi realitas sosial, masyarakat dapat berpartisipasi dalam membentuk dan mengembangkan masyarakat yang lebih baik. Peranan yang lainnya yang berikutnya adalah pengembangan identitas individu, di mana teori interaksionisme simbolik membantu dalam memahami bagaimana individu mengembangkan identitas mereka melalui interaksi sosial. Melalui interaksi dengan orang lain, individu membentuk konsep diri mereka dan memahami peran mereka dalam masyarakat. Kemudian selanjutnya adalah analisis mikro dalam masyarakat. Teori ini fokus pada analisis perilaku individu dan dalam interaksi sosial di kelompok kecil. Dengan memahami interaksi sosial dalam skala mikro, masyarakat dapat memahami dinamika dan pola-pola yang terjadi dalam interaksi sehari-hari. Kemudian yang selanjutnya adalah peningkatan komunikasi dan partisipasi. Nah, teori interaksionisme simbolik juga menekankan pentingnya komunikasi dan partisipasi dalam interaksi sosial. Dengan memahami simbol-simbol yang digunakan dalam komunikasi, maka individu dapat berkomunikasi dengan lebih efektif dan berpartisipasi secara aktif dalam masyarakat. Apa saja kelebihan dan kekurangan dari teori interaksionisme simbolik, serta bagaimana seharusnya? Yang pertama, kelebihan dari teori interaksionisme simbolik. Tentunya yang pertama adalah
adanya pemahaman makna sosial, di mana teori ini membantu dalam pemahaman tentang bagaimana makna sosial terbentuk melalui interaksi sosial. Dengan memahami makna yang diberikan pada simbol-simbol sosial, individu dapat berinteraksi dengan lebih efektif dalam masyarakat. Yang kedua, masyarakat akan lebih fokus pada interaksi sosial. Nah, di mana teori ini menekankan pentingnya interaksi sosial dalam membentuk makna dan pemahaman sosial, di mana dengan mempelajari interaksi sosial, kita dapat memahami bagaimana individu berperilaku dan berinteraksi dalam masyarakat. Yang selanjutnya adalah penting dalam analisis mikro, di mana teori interaksionisme simbolik fokus pada analisis perilaku individu dalam interaksi sosial di kelompok kecil. Nah, ini juga akan membantu dalam memahami dinamika dan pola-pola yang terjadi dalam interaksi sehari-hari. Kemudian yang selanjutnya adalah pentingnya simbol-simbol. Nah, teori ini menekankan pentingnya simbol-simbol dalam komunikasi dan interaksi sosial, di mana simbol-simbol ini memberikan makna dalam interaksi dan membantu memahami realitas sosial. Selain kelebihan dari teori interaksionisme simbolik, teori interaksionisme simbolik juga memiliki beberapa kekurangan. Ya, tentunya yang pertama adalah keterbatasan dalam skala, di mana teori ini lebih fokus pada analisis mikro dan interaksi dalam kelompok kecil. Nah, ini dapat mengabaikan faktor-faktor makro dan struktural yang mempengaruhi interaksi sosial dalam skala yang lebih besar. Yang kedua, kurangnya perhatian pada konteks sosial yang lebih luas, di mana teori ini cenderung tidak memberikan perhatian yang cukup pada faktor-faktor sosial, politik, dan ekonomi yang mempengaruhi interaksi sosial. Nah, ini dapat mengabaikan pengaruh struktur sosial yang lebih luas dalam membentuk makna dan pemahaman sosial. Selanjutnya, itu keterbatasan dalam penjelasan konflik dan ketidaksetaraan. Teori ini cenderung tidak memberikan penjelasan yang memadai tentang konflik sosial dan ketidaksetaraan dalam masyarakat. Fokusnya dia lebih pada interaksi harmonis dan pembentukan makna bersama. Dan yang selanjutnya, keterbatasan dalam penjelasan perubahan sosial. Teori ini lebih fokus pada analisis interaksi sosial saat ini, sehingga kurang memberikan penjelasan tentang perubahan sosial dan bagaimana makna dan pemahaman sosial berkembang dari waktu ke waktu. Bagaimana seharusnya teori interaksionisme simbolik? Jadi, teori interaksionisme simbolik memiliki beberapa karakteristik yang dianggap penting dan bagaimana seharusnya. Yang pertama, fokus pada makna sosial. Nah, teori ini sebenarnya mengakui pentingnya makna sosial dalam interaksi sosial. Idealnya, teori ini memberikan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana makna sosial terbentuk dan mempengaruhi interaksi individu dalam masyarakat. Yang kedua, analisis mikro, di mana teori interaksionisme simbolik berfokus pada analisis perilaku individu dalam interaksi sosial di kelompok kecil. Nah, idealnya teori ini memberikan wawasan yang mendalam tentang dinamika dan pola-pola yang terjadi dalam interaksi sehari-hari. Pentingnya simbol-simbol. Nah, teori ini mengakui pentingnya simbol-simbol dalam komunikasi dan interaksi sosial. Idealnya, teori ini memberikan pemahaman yang komprehensif tentang bagaimana simbol-simbol digunakan dalam interaksi sosial dan bagaimana simbol-simbol tersebut menciptakan makna. Selanjutnya adalah pengembangan identitas individu. Teori interaksionisme simbolik mengakui pentingnya pengembangan identitas individu melalui interaksi sosial. Idealnya, teori ini memberikan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana individu membentuk konsep diri melalui interaksi dengan orang lain. Yang terakhir adalah pemahaman realitas sosial, di mana teori ini mengakui bahwa realitas sosial adalah hasil konstruksi sosial. Idealnya, teori ini memberikan pemahaman yang komprehensif tentang bagaimana realitas sosial terbentuk melalui interpretasi dan pemaknaan simbol-simbol dalam interaksi sosial. Dan yang terakhir adalah apa yang menjadi kata kunci dari teori interaksionisme simbolik. Jadi, secara harfiah, kata kunci dari teori interaksionisme simbolik adalah interaksi sosial terjadi karena penggunaan simbol-simbol yang memiliki makna, di mana penciptaan makna dan pemahaman sosial merupakan proses interaktif yang terus berlangsung. Manusia membentuk makna melalui proses komunikasi yang terbentuk melalui proses interaksi.
Demikian penjelasan saya tentang teori interaksionisme simbolik. Mudah-mudahan ada manfaatnya, utamanya dalam menambah wawasan berpikir kita. Mohon maaf apabila dalam penyampaian saya banyak kekurangan yang saya sajikan. Tentunya sebagai manusia biasa, saya tidak luput dari salah dan kesilapan. Demikian saya akhiri. Billahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam sehat, salam sejahtera.